Di manakah Allah, Pak Ustaz? Alladzi ayyanal aina la yuqalu ayyanahu aina. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Kami ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat, kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Itu tanah tidak najis. Kecuali nampak betul anjing terkencing situ. Duduk kita di situ. Nah, itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir, sholat dia. Dibentangnya koran di depan tokonya. Allahu Akbar. Kotor bukan najis. Maka kita jaga. Lalu kemudian ada sarung kecil. Saya pergi ke Makassar, dikasih orang hadiah sarung kecil sebesar amplop. Kecil. Itu bisa kita kantong. Sampai masanya kita buka, kita pasang. Payah bukanya Pak Ustaz. Kejap aja tuh. Kejap aja. Udah. Sholat. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu. Salat. Kalau solatnya kacau, na'udzubillah, na'udzubillah. Apakah benar nanti di akhirat kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi? Nampaknya tak sabar berjumpa dengan orang yang terkasih dan tersayang. Kira-kira Ustaz Somad nanti di akhirat jumpa tak dengan Pak Kapolda? Jumpa lah, apa pula tidak? Mohon maaf, terima kasih. Dan berkulit hitam peluk Nabi, kerat. Kenapa kau peluk aku? Aku budak hamba sahaya berkulit hitam, amalku tak banyak, aku miskin susah melarat. Tak mungkin aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. TNI, Polri, Satpol PP, MUI, alim ulama. InsyaAllah kita akan bersama di surga Jannatul Naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan syarat kita bercinta, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana? Aku ingin memberikan mereka naungan di padang mahsyar pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, Pak Kapolda, Bapak pimpinan TNI Polri, semuanya termasuk yang dicari Allah dan mendapatkan naungan itu insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah? Dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing gitu. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa, tapi kalau tentara berkelahi bang, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini tentu itu ada aturan di atas, maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal, bolehkah TNI Polri berjenggot? Nah, tapi kalau mau dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea Selatan berkelahi, dibawa ke Den Haag Pengadilan Internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklir. Bangga aja. Datang orang kita dibawa ke Den Haag. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama saya dulu Buddha dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allaf, dan mu'allaf itu dosanya bersih, diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'allaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Suatu ketika saya berjumpa biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau non muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya wa alaikum. Assalamualaikum wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too. Peace be with you too. Itu bahasa kampung kami dah. Karena kita merayakan ulang tahun dengan meniup lilin dan bertepuk tangan, bahkan bercampurnya laki-laki dan perempuan.
Kita berdoa diajarkan Rabbana atina fid dunya. Ustaz Somad besok datang ke rumah ya, kenduri anak yatim. Karena anak saya ini pas hari kelahirannya. Boleh, silakan. Bapak-bapak TNI Polri, kebetulan anaknya lahir, bawa ke rumah anak yatim. Anak itu dibawa ke sana. Pak yatim, Pak penjaga panti yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200-an Pak, tolong keluarkan, saya bawa nasi ini. Semuanya? Enggak, 10 bungkus saja. Makan kita sama anak yatim. Anak kita tuh bertanya, ya, papa, ya. Ini siapa nih? Ini anak-anak yatim. Ayahnya mana? Memdatema Tayabawati mati. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau sini nanti. Dibawa dia ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa dia ke panti yatim, insya Allah dia menjadi orang yang bersyukur. Menangis dia, diciumnya, ayah jangan tinggalkan aku ayah, aku sayang papa, sayang mama. Ini baik. Adapun meniup-niup lilin tak usahlah lagi. Bagi yang sudah lalu, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menyebutkan selamat hari raya agama lain bagaimana Pak Ustaz? Kata Ustaz Adi Hidayat, oh saudaraku yang beda agama dengan aku tak mengucapkan selamat dengan engkau, bukan aku tak sayang kepada engkau saudaraku. Walaupun kau tak sekeyakinan dengan aku, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan dengan aku. Kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga, silakan. Nikah anak dia Pak Ustaz, boleh saya datang? Silakan datang. Di mana nikahnya? Di hotel, datang. Selamat menempuh hidup baru. Tapi jangan doakan barakallahu lakuma. Itu doa tuh gitu. Boleh saya makan Pak Ustaz? Silakan makan. Di situ kan ada Muslim food. Silakan makan. Di sini non Muslim food. Jangan pula singgah ke sini. Habis makan sini, singgah dia ke sini. Kenapa kau makan sini? Kuahnya aja sedikit Pak Ustaz. Oh, tak bisa. Jadi kita ini jangan main hantam kromo bantai saja riba sudah. Ada aturannya, main bola aja ada aturannya. Bertetangga silakan, sekantor silakan, nyewa rumah silakan. Saya kuliah di Mesir ada 6% Kristen Ortodok Koptik. Saya menyewa rumah Ortodok, belanja di tempat. Tapi ketika sampai dalam masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Pas mau keluar cantik. Berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up, naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang nengok kita? Wah, sanglah bedak keli 3 inci. Wah, muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Dia ambil pisau, dia ambil. Tak mungkin pergi undangan sebelah. Cuma hilangkan dua-dua kalian. Kacau ni. Untung ada spidol whiteboard. Pasang lesang. Papa pergi dulu ya. Dah apa-apa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bau keringat lah, luntur. Panas ya Jeng? Iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa tak pergi-pergi hantu ni? Aku bang bini abang. Kau rupanya gitu. Sampai make up.
Wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudhu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda ini. Kenapa ada cahaya-cahaya dari sana? Yang jelas lampu hidup. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan 3. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam Pak Ustaz, ya, orang tua saya non muslim, ya, meninggal dia, lalu mereka kasih saya, terima saja, boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non muslim mendapatkan harta warisan. Apakah wanita yang banyak utang puasanya wajib diganti dengan bayar puasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini pertanyaan ini penting. 90 hari mak kita tak puasa. 8 tuh Pak Ustaz. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga, adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji, ngerti agama, diajaknya istrinya puasa Senin Kamis, niat qadha. Maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari lunas. Selesai anak pertama. Maka qadha, bukan kobo. Kobo basuh tangan. Qadha, ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka qadha plus fidyah. Tak ingat saya Pak Ustaz, download buku 30 fatwa seputar Ramadan di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Gratis. Udah saya download, kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Apa hukum dalil menyogok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat ar-rashi yang memberi sogok, wal murtashi dan yang menerima sogok. Berapa lama kau nikmati duit sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah dia tak mabrur Pak Ustaz, tak ada perubahan. Iya, dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana. Na'udzubillah. Mohon penjelasan dari Ustadz tentang isbal. Kaki celana melewati mata kaki namanya isbal. Ini kaki celana melewati mata kaki ke bawah, ini isbal. Sarung, jubah melewati isbal. Kalau isbal gimana? Finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi kalau gitu Ustadz masuk neraka lah nih. Iyalah masuk neraka. Kalau gitu naikkan ke atas. Itulah maka banyak orang menggunting kaki celananya. Menggunting dengan yang belum menggunting. Kok kenapa tak kau gunting? Neraka nih. Kalau yang menggunting dengan yang tak menggunting kelahi, maka yang senang siapa? Yang tak bercelana. Maka dalam hal ini Bapak perlu paham. Tiba-tiba nanti terjadi keributan di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara kaki celana. Kenapa kalian ribut? Katanya Pak Ustadz, katanya Pak Polisi, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong
Kalau tak sombong tak apa-apa. Karena dulu pakaian orang kafir Quraisy, pakaian orang Persia, pakaian orang Romawi, jubahnya panjang-panjang. Maka yang dimaksud Nabi itu kalau panjang berelak-elak ke bawah, itu sombong, baru neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam yang ditulis dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Maka Pak polisi, tentara bisa menjadi orang memanage manajemen konflik. Nah, jadi paham agama ini bukan hanya tanggung jawab ustaz saja. Bagaimana dengan tahlil Pak Ustaz? Tahlil. Baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Jumat boleh, jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak polisi, dengan Pak tentara, dengan Pak angkatan laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam. Assalamualaikum ya alal kubur. Tempat dia menjawab. Waalaikumsalam. Maka doa untuk jenazah itu sampai Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa siyama dakhalahu waghsilhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, buka 37 masalah populer, gratis, download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak-cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 aja. Pak Ustadz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab, lalu saya usir, pergi sana. Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka, tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian, dia datang, Buya Hamka, iya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Salam, kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu, nanti setelah itu kau pakai jilbab, habis itu kau potong kuku yang panjang, kuku sebelah kiri panjang. Gimana cebok? Nanti masak bakwan, insya Allah semuanya akan baik, berproses. Mungkin jilbabnya pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya, jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher tuh. Dia setelah lama-lama barulah jilbab panjang, berproses. Nanti kalau nampak ingat itu Pak Ustadz, itu level 2 tuh. Kalau yang itu level 3 tuh. Udah sama-sama tahu. Semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas. Itu pasrah tapi tak rela tuh. Level 2. Apakah saya berdosa? Saya menikah. Menikah kok berdosa? Tanpa restu dari orang tua. Apakah saya berdosa kalau saya menikah menggunakan wali hakim karena orang tua saya tak setuju? Pergi ke pengadilan, di sana ada kertas formulir untuk orang yang orang tuanya tak setuju, nanti disidangkan. Kalau orang tuanya matre, karena duniawi, beralih perwalian dari wali ab'ad, akrab ke wali ab'ad. Jangan langsung wali-wali hakim aja, ada prosesnya itu. Ada orang tua itu tak setuju. Aku tak setuju kalau menantu sama dia. Kenapa ya? Masa dia datang pakai kap 70 CB 100? Kalau itu ya, itu memang itulah yang mantap tuh kata dia. Oleh sebab itu kalau dia karena sebab duniawi, itu boleh dialihkan ke yang lain, disahkan oleh hakim pengadilan agama. Pak Ustadz, nama saya XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik.
Dalam hadis dikatakan kuntum khaira ummah. Bukan hadis itu, Bang. Itu ayat Quran. Untung tak saya sebut nama tadi kan? Kenapa sekarang umat Islam selalu dibully, dikatakan teroris, dikatakan bodoh, dikatakan miskin? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak. Karena kita tidak berbuat, tidak action. Ustadz Somad cuma ceramah aja. Actionnya kapan? Ada pekerjaan, profesi, perbuatan yang memang dia apa? Anggota DPR, parlemen, parle itu artinya ngomong. Mereka memang ngomong, tapi ada yang tak ngomong. Tukang tak boleh ngomong. Kalau dia ngomong tak jadi satu batu. Itu aja. Ini harus ngomong. Parlemen itu harus ngomong. Kalau dia tak ngomong, tidur aja, makan gaji buta, haram dia di sana. Oleh sebab itu maka ini penting. Maka kita akan bangkit insya-Allah kalau kita bersinergi. Kembali lagi, soliditas, sinergitas. Setelah kita aman, barulah masuk investor-investor asing. Barulah kita selamat. Gimana mereka mau menarik karyawan, pegawai kalau semuanya mabuk tripping? Minum tadi malam, mabuk pagi nih. Orang sebelum masuk ke dalam berkipas begini. Setelah masuk kipas diam, kepala bergoyang. Apa tak kacau? Apabila suatu penyakit tidak terdeteksi oleh medis, lalu dibaca ke paranormal, dukun, apa pakai paranormal? Apa hukumnya Pak Ustaz? Jangan pergi ke dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap si dukun. Falam tuqballahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi perginya ke mana? Ruqyah. Kalau di Pekanbaru tahu saya tempatnya, Jalan Sumatera, Masjid Al-Falah, Ustadz Saifullah, nomornya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, itu 119. Nanti dibacakannya ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jinnya insyaallah. Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna. Apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain? Kenapa enggak langsung saja diturunkan satu kitab Quran saja? Padahal Allah Maha mengetahui. Ini zaman ada masanya. Ketika itu yang hebatnya sihir. Datang Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu datang mukjizat, bisa orang menghidupkan orang mati, mengobati penyakit lumpuh dan buta. Datang Nabi Isa alaihissalam. Baru pada masa datangnya syair yang begitu indah, maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Ini namanya proses. Kitab yang dulu tak ada hukum. Isinya sopan santun, budi bahasa, tata krama etika. Tapi setelah Al-Quran datang, maka dia mengandung hukum yang tegas. As-sinnu bisinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya matamu, colok juga mata dia. Wal juruhat qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Koma, itu belum titik. Faman afa, siapa yang mau memaafkan? Wa aslaha, mau berdamai. Fa ajruhu 'ala Allah. Ada hukum dan ada perdamaian. Ada akhlak, ada juga hukum. Maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamaku. Wa raditu lakumul Islam madina, kuridhoi Islam sebagai agamamu. Bagaimana hukumnya orang yang berlainan agama nikah mengikut secara muslim? Kementerian Agama Republik Indonesia, ujung tombaknya di kecamatan KUA. Tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama, karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, beda agama tidak sah. Kalau ada artis menikah beda agama, dia tidak tercatat di KUA, tapi di catatan sipil, atau pergi ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, dan lain sebagainya. Maka dalam hukum Islam tidak boleh nikah beda agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diwajibkan salat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa digunakan untuk apa? Tempat tawaf, beribadah, berkeliling. Innas safa, beribadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Apakah ada salat sebelum Nabi Muhammad? Ada salatnya saja. Salat siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi
Ketika dia tegak megang tongkat, tiba-tiba tongkatnya dimakan rayap, patah, jatuh dia. Rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak, karena sholatnya tegak saja. Ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Semua sholat itu terangkum dalam sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antar sujud, ada salam. Itulah sholat yang paling sempurna. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya Pak Ustaz? Dari mana dia mendapatkan contohnya? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sholat apa namanya? Sholat sunat di dalam Masjid Al-Aqsa. Tapi tak disebutkan apakah solat sunat tahiyatul masjid, apakah solat sunat hajat, apakah solat sunat taubat, apakah solat sunat mutlak. Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar hanya mengatakan solat sunat saja. Langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur Allah. Betul. Kenapa orang musyrik di luar agama Islam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara mereka bukan menyembah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Semua dapat. Macam orang kasih beras pada ayam. Kasih ayam. Semua ayam dapat. Ayam jahat dapat, ayam baik dapat. Siapa yang kuat cotoknya, dia dapat banyak beras. Tapi ada rahim. Hanya dapat orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran, Ghafurur Rahim. Bukan Ghafurur Rahman. Oleh sebab itu kita mendapatkan Rahman dari Allah. Jangan sangka kalau rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar, lalu kita anggap itu nikmat. Belum tentu. Kalau kau punya mobil, dengan mobil itu kau sering ke masjid, nikmat. Tapi dengan mobil itu kau buat dosa, laknat. Kalau jabatanmu tinggi, dengan jabatan itu kau bisa tolong agama Allah, rahmat. Tapi dengan itu kau terjerumus dalam neraka, laknat. Banyak orang menyangka kalau punya kekuasaan, kalau punya kemasyhuran, kalau punya harta, nikmat. Belum tentu. Tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah atau justru menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam saya berceramah selama di Kepri ini, di kantor Pak Polisi ini paling banyak pertanyaan. Artinya apa? Pengajian ini bukan formali. Ada pengajian itu, yang penting selesai, selesai Pak Ustaz. Dah, memang betul-betul mengaji. Tengoklah, hampir sebesar skripsi. Tiga lagi, sabar, sabar, dan sabar. Di manakah Allah Pak Ustaz? Alladzi ayyanal aina la yuqalu ayyanahu aina. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Bagaimana kita memakai kata di mana? Sebelum kata di mana itu ada, dia sudah ada. Lalu apa makna ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas aras, Allah berkuasa. Pemahamannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentakwilkannya, tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras seperti aku duduk di atas kursi, maka datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mentakwilkan, Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama 5 tahun. Bukan artinya Pak Kapolda duduk aja di atas kursi. Makna duduk di atas kursi itu berkuasa. Itu maknanya. Jangan lupa subscribe, like, and share.